artinya dialektika yang ada itu tidak menjadi polemik yang sampai istilahnya clash yang enggak ada, memang enggak ada. Cuman, jadi dasarnya juga ada dasarnya. Nah, nanti dijawab oleh siapa? Oleh Mbak Fakih. Mbak Fakih. Itu cuman itu. Nah, gitu. Jadi pemikirannya itu sudah kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Kilatan Podcast membahas Kitab Turos Nusantara. Tentang kajian-kajian, manuskrip-manuskrip, karya-karya pemikiran, kitab-kitab ulama-ulama Nusantara. Bener. Yes, kaya uripku lah. Aku mbek bojoku iku sampai dialeka ketika aku mbek bojoku sampai dadi kajian tonggo-tonggo ngono lho. Kan luar biasa. Ini lho. Dialektikae yai zaman biyen ulama-ulama iku. Iya. Iku dadi kitab. Lah Dadi iya. ilmu sing manfaati kanggo sampai saiki. Lah dialektikamu mbek bojomu lho iso tambah tanggamu gunem gak karuan. Lah terus Ya lek paling- ngono kan ancen aku gak tak tulis soalnya mi. Dadi kan wong kan ya krungu makane mereka yang ngomong iso Ngomong apa? Ya sing ngomong-ngomong itu aku antarane mbek bojoku iku belajar kajian. Masalah. Mula proses saking ngomong kan ngarani wah Mangane ngene lho, sekali-kali lek tukaran ambek bojo iku. Iya apa? Enggak yo bahasa Arab. Dadi Anu, wong kayak tangga. iki ana usul fikih Lho ya enggak tangga-tanggamu ngira iku doa bersama. Kan malah ngerepoti aku. Lah dikira doa bersama lah nekani berkat wong kok. Tadi kan anu sakno doa bersamamu, tanggamu kari amin. Amin ngono. Ya iya tapi kan masalah mosok ada bahasa Arab rere wong aku yo gak tau Sekali-kali tukaran bab nahwu, ngono lho, usul fikih, ngono metu dadi baksul masail. yo gak enak mosok ngamuk kan iku anjene khobar. Mosok ade ngono. Lah bapak kok sih wong aku anjen jer. Yo gak enak sih Min. Ngene-ngene wis. Gak Iki pas. bahas karya-karya beliau. Iya, Iki kan seluruh pemirsa TV 9 dan juga masyarakat, hari ini kita akan menambah ilmu lagi Bener. tentang dialektika Drodusem bagi Haji Hasyim Asy'ari dengan beliau Mbak Yai Fakih Mas Kumambang yang terkenal wis pokoknya. Iya, bener. Tadi ono tamu berarti dina iki. Loh, ya kene ae sing bahas kene ae wis gak usah tamu. Lek gak ada tamu opo sing tak kaji ku opo ngono lho Mas. Iki ngene tamune sik tak rahasiakno dadi engko wong ya. Lha yo gak iso sama acara live kok tamu mau rahasia. Wis pokoke sing ngeru antara kita berdua ngono lho Rip, ngono kok yo angel kon niku. Ngeten lho Min, nuwun sewu ya. Aku iku wis tahunan gumpul mbek awakmu puluhan tahun. Wong aku gak paham kok pemane wong liya. Lah mangkane awakmu kok iki lek mbayahi nerangno. Heeh. Pokok ciri-cirine awakmu paham, Terus? iku wong sak donya iki paham, ngono lho. Lah aku gak paham. Lho, liyane ewu tambahan. Wah aku nemen ngono aku. Assalamualaikum lho ya Mbak Yai wis teko lho. Kayak ngapunten. Assalamualaikum Mbak Yai. Lah seluruh pemirsa, hari ini kita bersama Mbak Imam Ghazali Said ini selaku penasehat Nahdlatul Turos. Oh iya. Ini beliau yang nanti menerangkan tentang dialektika Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Fakih. Sing masalahku mbek bojoku. Loh, gak usah dibahas Ya itu. bae perlu dikaji. Kok ini kan ono anu musonep lho. Mamula ngono iku gak arek tukaran. Lek bojo siji ngono iku. Alah masih tukaran anak 6 kok ya. Iku kan men pemanis tok. Coba lek awakmu lebih-lebih nggih ya nggih. Niku tukarane antara bojomu mbek bojomu siji nih gak nukari awakmu. Lu tambah nemu Mbak Yai, nuwun sewu niki Mbak Yai. Hari ini dengan pemirsa di rumah ini kan beberapa hari kita membahas kitab-kitab Turos biar masyarakat dipahamkan. Biasanya kan di lapisan masyarakat itu kita bicara berhari-hari kalau Mbah Yai ulama-ulama terdahulu itu yang terkenal kesaktiannya, terkenal kejadukannya. Tapi hari ini masyarakat biar tahu bahwasanya banyak karya-karya beliau dan dialektika itu bisa menjadi kitab-kitab yang luar biasa. Nah, ini kita sebut nih Mbah Yai, monggo. Pertama yang harus diperhatikan bahwa Turos itu terjemahan dari kitab kuning. Oh, ada. Iya. Jadi kata dulu orang bilang kitab kuning. Kalau
kuning itu saking lawase. Nggih. Nggih. Memang dulu kertas yang ada kertas Gitu putih. kan. Kuning. Kuning. Itu sebetulnya dulu penghinaan. Nggih, nggih. Kalau sudah kuning untuk apa? Itu. Tetapi akhirnya zaman Gus Dur itu polemik sama Prof Harun Nasution. Nggih. Nah, di Kompas judul Gus Dur menulis memutihkan kitab kuning. Oh, edisi. Menambah edisi Iya, nih, Mas. memutihkan kitab kuning maksudnya supaya kitab kuning itu relevan dengan kehidupan modern. Nah, Maka harus ada kontekstualisasi terhadap kitab kuning. Maka kitab kuning tetap relevan dan diteruskan. Dan yang bisa seperti itu mendalami dan mengkontekstualisasi, yang bisa itu hanya orang-orang NU. betul. Bener. Niki. Yang lain tidak bisa karena wis anti duluan. Makanya Kak, sekali seumur hidup kalau nggak masuk NU itu rugi-ruginya Pak. Karo rasane anu. Karena nggak bisa memahami kontekstual. Paham? Om? Enggak. Tuh. Oh iya, iya. Makanya- Itu kan dulu memang dialektika ulama-ulama terdahulu. Itu kan cara beliau misalnya berbeda pandangan. Ya. Nah, itu tapi kan bisa misalnya saling kritisi itu bisa jadi sebuah kitab yang luar biasa. ngoten. Ya, itu sebetulnya warisan kita mulai zaman dulu. Nggih. Mulai zaman Imam Syafi'i. Itu biasa polemik sama muridnya, sama santrinya. Oh. Nah, jadi santrinya mencatat saya tidak setuju dengan pendapat guru saya. Itu biasa. Kalau sini lah suladab. Ah, nggih. Dulu biasa dan dicatat. Dia menulis ke gurunya, kemudian dia sodorkan, sudah publikasikan. Jadi santri itu sudah terbiasa berdebat mulai. Iya, bukan berdebat istilahnya, itu tidak setuju. Oh, Kita tidak setuju terhadap pendapat gurunya. Hmm. Biasa begitu. Nggih, nggih. Saling rot. Kalau istilahnya orang pesantren saling rot. Saling menjawab pendapat ini. Sudah ada. Lah, ini dibawa juga oleh warisan itu oleh para tokoh-tokoh kita di Indonesia. Karena mereka kan dari sana juga kan. Nggih, nggih. Nah, itu tidak setuju, tidak masalah. Tidak merenggangkan hubungan. Nah, itu bagusnya. Walaupun itu berbeda, tetap mereka bersahabat, tetap mereka saling menghormati. Nah Itu ini yang- menarik. yang harus Menarik ditunggu. nanti ketika Kiai Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menulis tentang haramnya apa namanya kentongan dalam untuk penanda masuknya waktu sholat. Nah, dilatar belakangi oleh Kiai Hasyim itu menulis itu karena beliau itu kan orang Jombang. Nggih. Jombang itu kan ada Mujowarno ya. Nggih. Mojowarno itu di wilayah Kristen itu. Banyak gereja nih zaman itu sampai sekarang. Nggih. Nah, lah lewat situ. Lah di situ pakai kentongan juga dan pakai bel itu loh, apa? Oh, lonceng. Lonceng. Nggih, nggih, nggih. Lah ini kok orang Islam mau niru-niru kayak gini. Nah, karena tasabbuh bin Nasara, maka menurut Kiai Hasyim itu haram. Jadi menyamakan Ya. itu pendapat beliau. Mudah Kiai Hasyim ini nulis buku. Terus dirot. Nah, dirot itu artinya dijawab oleh Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang. Menurut beliau, ini ditulis latar belakangnya karena dia ini. Lah, ini kan urusan Kiai Hasyim sama Wong Mojowarno, Gresik gak ono wong Kristen nih. Pada waktu itu. Iya, pada nggih. waktu itu. Berarti area juga Mempengaruhi pendapat. Ya, itu. Akhirnya sering semua dipelajari satu-satu karyanya Kiai Hasyim itu oleh
oleh Kiai Fakih. Hmm. Terkenal itu tahun berapa? Tahun 19 bukunya ini dicetak ini. Nggih. Dicetak tahun 1924. 1920. NU belum berdiri. Nggih, kurang 2 tahun lah. Kurang nggih. 2 tahun. Nggih, Berarti nggih. polemiknya dulu kalau nyata kan sulit, nggak seperti sekarang, kalau langsung jadi. Nggih. Sekarang BDF ada lagi. Iya, iya. Lebih mudah deh. Iya, kalau sekarang ya cepat. Oke. Kira-kira 2 tahun, mungkin 1922 ini polemiknya. Oh, Oke, nggih, iya. nggih. sebelum. Iya. Karena dulu cari kertasnya juga sulit. Iya. Dan ini yang membiayai itu adalah Kiai Haji Dahlan bin Muhammad Ahyad. Oh, sudah ditulis juga. Iya untuk yang- ditulis yang membiayai ala nafaqatil haj Dahlan bin Muhammad Ahyad. Kiai Dahlan Ahyad Kebon Dalem. donaturnya ini. Iya, donaturnya. Nggih, nggih, nggih. Jadi saya dulu harus ada donaturnya. Betul. Dari dulu. Pencut lah lek kau. Karena memang lembaga pendidikan juga butuh operasional nih. Iya. Dan Kiai Dahlan ini kadang-kadang dikira Kiai Dahlan itu Kiai Dahlan Muhammadiyah, bukan. Ini Mbak Yai Dahlan yang ada di daerah situ. Surabaya. Juga. Surabaya. Kebon Dalem. Oh, di Kebon Dalem. Kebon Nggih. Dalem. Jadi intinya pada waktu itu sebenarnya cara mengkritisi dari menimbulkan keadaan yang ada. Nggih. Waktu Iya. itu kan memang lingkungan mempengaruhi. Iya. Dari Gresik juga berbeda, dari Jombang sendiri Jombang juga berbeda. Jangan dibayangkan Gresik Jombang cedek. Nggih. Kalau sekarang Kalau zaman itu Nggak ada tol. jauh, iya ada tol. Apalagi anu nggih, tentang konteks misalnya dari Timur Tengah Iya. ke Indonesia. Iya. Tentunya juga butuh penyesuaian. Penyesuaian, Itu iya. antara Gresik dan Jombang saja Nah, masih sudah butuh, begitu, iya. butuh penyesuaian. Iya, penyesuaian. Makanya sudah terbiasa berbeda pendapat boleh-boleh saja. nih, Boleh-boleh Pak. saja. Nah, yang menarik itu kan pendapat itu sudah tajam ya. Nggih. NU belum berdiri. Hmm? Setelah berdirinya NU tahun 1926, Hmm? itu informasi yang saya dapatkan itu dalam pertemuan itu karena dianggap polemiknya Kiai Hasyim sama Kiai Mbak Fakih Mas Mbak Kumambang. Fakih Mas Kumambang itu yang menang itu Kiai Fakih. Kan yang menilai kata orang. Nggak, yang karena menilai. mungkin dulu kan yang kentongan itu di mana-mana ada. Iya. Waktu itu lebih banyak. Bukan hanya karena adanya, tapi Iya. secara argumentatif. Nggih. Oh, Secara argumentatif menang. Masuk. Iya. Kalau Yai Hasyim itu Hadratus Syekh itu lebih cenderung tidak berinteraksi dengan budaya lokal. gitu. Nah, sedangkan Kiai Mbak Fakih Mbak Fakih. ini nggak apa-apa. Wong itu kalau dulu memang azan cukup. Tapi di sini petani-petani banyak itu kalau ada kalau di Timur Tengah itu azan suruh kemana-mana. Nggih, Di sini gak ketok, gak kedengeran. Nggih. Kentongi ae. Lebih keras suara burung kalau di Ya, sini. Oh, gitu. turun ono matoan. Matoan iki. Ya, waktu itu belum ada Belum, nggih. ini Pengeras pengeras suara. suara, Pengeras belum suara. ada. Artinya waktu Maka perlu itu jenenge kentongan. itu pun terjadi perbedaan pendapat itu pun soft di masyarakat dan bisa menerima saja. Iya, masyarakat ada yang pro Kiai Hasyim, tapi jumlahnya gak banyak. Nggih. Dan dia pro Kiai Mas Muambang, Kiai Fakih Mas Muambang, jumlahnya banyak karena kentongan kabeh. Zaman itu ya. Karena waktu itu kan abangan sangat banyak Iya. sekali jadi pendukungnya. Kalau sekarang mungkin perdebatannya terletak pada kan sudah ada pengeras dan Ya, Iya. sekarang kalau ini dibicarakan sekarang sudah tidak tidak relevan. Mungkin Tapi kalau- yang perlu diambil perbedaan pandangan Nggih. dalam berbagai persoalan hidup ini tidak membuat kita itu bermusuhan. Betul. Nah. Ya, itu yang penting. Apa namanya? Kita harus mengatakan bahwa teman yang baik adalah teman yang berbeda dengan kita. Kalau podo ae ya gak berkembang. Istilahnya kalau pertandingan itu harus ada lawannya. Harus ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya latihan. namanya.
Kalau ada lawan kan seru. Seru. Ya. Saling menerima antara Mbah Hasyim dengan Mbah Fakih kan ya wis saling Fair play, menerima. fair play. Sekarang kan antara murid dan guru, kan muridnya mau gaya. Kalau dulu mboten nonton Mbak Nggak ya. ada. Jadi memang didorong oleh gurunya. Didorong oleh gurunya. Jadi ya kasus yang Yai Hasyim itu ketika Yai Hasyim mau ke mana? Ke Gresik, mau ketemu sama Yai Fakih. Nggih. Yai Fakih mengumumkan kentongan-kentongan mlebono kabeh. Saking gitu. Ya hormat sama Yai Hasyim, padahal dia polemik. Dan yang katanya kayak ini nggak apa-apa, tapi ketika Yai Hasyim ke Gresik Untuk menghormati. untuk menghormati masyarakat di sekitar itu diumumkan Yai Fakih kentongane masukno kabeh, ojo ono kentongan saiki. Nah, gitu. Hormat kepada Mbah Hasyim. Yang karena ke Hasyim sak gitu. Makanya santri-santri khususnya NU kalau berbeda pendapat di lingkup apapun itu lebih soft karena sudah terlatih sejak Ya, dulu. terlatih, ya. Kalau yang lain kan Asalkan berbeda gak dikonang politik ae. Gorengannya lu Kalau yang lain kan lebih pada gontok-gontokan. Iya. Ya biasalah memang berbeda pendapat. Lah terbukti ketika NU berdiri, ketemu di Bondalem ini ada Waktu pertemuan 1926 26 ya di Bondalem ketemu kiai-kiai di rumahnya Kiai Ahyat ini sebelum akhirnya dibentuk di kantor cabangnya NU yang sekarang. Itu ketemu di sana. Itu menurut informasi yang saya dapatkan yang terpilih menjadi Rois Akbar itu ya Fakih. Oh, Mbak pakai. Nah, terus setelah itu disarankan diminta Fakih untuk Jadi Rois. ya enggak menyampaikan apa sedia apa tidak. Ya biasa gitu. Nggih. Itu di depan kiai-kiai banyak. Kan dia kan sudah punya modal menang polemik. Sudah terkenal. Ya terkenal menang polemik. Terus akhirnya Yai Fakih bilang, saya ini bukan apa-apa. Saya ini kalau ilmu saya masih jauh di bawahnya Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu saya terima kasih saya dipilih begini, tapi mandat yang diberikan ke saya berikan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Ya gitu. Itu baik-baiknya orang dulu. Iya. Itu pertemuan yang lebih besar. Nah, jadi pertemuan. Kalau andaikan bahasa sekarang itu rapat setengah kamar. Intinya itu sudah ada pembahasan terlebih dahulu. Kalau kayak gini Musyawarah. enggak kalau sekarang rapat ahwa. Kira-kira begitu. Nah, baru setelah ini langsung yang muncul itu kayak Hasyim Asy'ari, tidak muncul cerita yang di balik layar itu. Dulu berarti kalau misalnya terpilih menjabat itu rebutan mundur. Rebutan ini saja yang baik, ini yang saja. Tapi memang ditentukan oleh Mbak Yai. Nggih. Jadi itu ceritanya artinya dialektika yang ada itu tidak menjadi polemik yang sampai istilahnya clash yang enggak ada, memang enggak ada. Itu luar biasa. Tapi bahasa yang digunakan Kiai Hasyim itu juga berpolemik dengan namanya Kiai Yasin Al-Pasuruani. Dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Ini kan Almas Kumambani. Dulu daerah itu diberi nama. Biar tahu daerahnya. Daerahnya. Nah, itu juga keras. Yai Hasyim sudah berdiri NU ini. Yai Hasyim itu membela NU, dia mempertanyakan NU. Untuk apa NU? Jadi ajang perpecahan umat. Gitu waktu itu karena sudah ada Muhammadiyah. Nah, gitu loh ceritanya. Tapi saling polemik dan menggunakan bahasa yang menurut bahasa sekarang itu kayak bahasa medsos gitu nih. Tapi nggak ada masalah. Hanya sedikit keras waktu ya itu. sedikit keras. Tapi akhirnya kan ini Kiai siapa namanya? Kiai Yasin Pasuruan ini kan tidak berlanjut. Artinya tidak berlanjut. Kalau Kiai Hasyim ini kan punya legacy, punya
warisan. Nggih. Warisannya itu 3. Ki Hasyim Asy'ari itu. 1 dia mewarisi pesantren. Oke. Nggih. 2 mewarisi NU. Nggih. 3 membuat karya tulis. 3. Oh. Ini kelebihannya. Nggih. Karya tulis itu akhirnya dikumpulkan kan sekarang. Nggih. Produktif nih. Iya, produktif. Dan waktu itu kiai dari pesantren yang bisa menulis di koran hanya Ki Hasyim. Dan bagus. Bagus, tulisannya sekarang sudah ditemukan. Iya. Bagaimana beliau menulis di koran, opini di koran. Kalau Di koran. sekarang rubrik opini lah. Ya, pokoknya opini. Iya. Memang ada. Itu nanti mungkin dari Yogyakarta itu yang sudah mengumpulkan, namanya Mas Nurholik Ridwan. Jadi Mbak Hasyim itu memberikan ilmu juga waktu itu, kalau istilahnya sekarang di media sosial, Ya, untuk ya, dikabarkan ya, ya. kepada Ke masyarakat itu ya. penggunanya. Gitu. Nulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu di koran yang terbit waktu itu. Oh. Tentang pertanian, tidak hanya ke agama. Oh, Ya, Tentang karena, pertanian. Karena Mbak Hasyim ada satu hari yang biasanya ke ladang, Ya, ke ya. petani. Ya, pokoknya orang Indonesia jangan menjadi konsumen, tapi jadilah produsen. produsen. Dari dulu juga. Dan dulu itu sudah dikembangkan, itu nulis di koran itu. Itu kalau dari dulu dikembangkan dan dipertahankan, swasembada pangan. Iya, swasembada. Ini ya. Karena lengkap. Iya. Lah, yang lain kiai pesantren tidak ada yang bisa nulis gitu. Yang bisa nulis bahasa Arab. Bego lah Iya, istilahnya. bego. Bego. Nah, dia nulis Latin. Ya, jadi kalau punya anak nanti Kiai Wahid Hasyim juga begitu. Nggih. Ya pantas. Nah, itu udah 3 itu kelebihannya Kiai Hasyim. Berarti memang dari dulu intelektual sekali waktu. Iya, dan ya macam ya Kiai Dahlan misalnya, Nggih. tokoh Muhammadiyah, temannya beliau senior. Nggih. Jadi Kiai Dahlan itu lahir tahun 1868. Kiai Hasyim Asy'ari lahir tahun 1871. Selisih sekian. Nggih. Hanya Kiai Dahlan itu wafatnya masih muda. Dia wafat tahun 1923. Sebelum NU berdiri. Oh, sebelum NU. Ya, nggih. sebelum NU berdiri. Nggih, nggih. Lah, Kiai Dahlan itu kan kerja. Nggih. Istilahnya kerja. Maka warisannya, sisanya sekarang adalah amal usaha. Oh, lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga. Nggih, Amal nggih. usaha Muhammadiyah kan maju. Betul. Nggih. Nggih. Kemudian beliau tidak meninggalkan pesantren. Oke. Nah, tidak meninggalkan karya tulis. Oke. Maka Kiai Hasyim Asy'ari lebih 2 di atasnya beliau. Nah, itu anunya, kelebihannya. Kelebihannya Merdeka. Sekarang Kiai Fakih. Kiai Fakih ini beliau ini punya warisan Kitab. kitab, punya warisan pesantren. Pesantren. Hanya bedanya yang itu Buireng itu terus jadi NU, Oke. yang sana anaknya itu jadi Wahabi. Anaknya Kiai Mas Kumamba, Kiai Fakih itu, Oh. namanya Kiai Ammar Fakih, Yai Amar. yang menggantikan setelah beliau wafat. Oke. Beda Kemudian paham. Iya paham. Nah, kemudian beliau itu menjadi Wahabinya Indonesia. Padahal dari atasnya memperbolehkan kentongan gitu. Iya. Kayaknya kayak berseberangan. kalau- Berseberangan karena Betul, betul. ada pesantrennya itu. Hmm. Nah, dan beliau punya warisan, tapi warisannya nggak terus. Pesantrennya jadi ya dekat ke Muhammadiyah, dekat ke Muhammadiyah. Oh, nggih, pesantren. Ya nggak apa-apa saja Nggih, nih. nggih. Nah, Kan kemudian ada biasa ya, saja nggih. kemudian, masih family itu, masih keluarga dengan Kiai Hasyim kan masih keluarga sebetulnya. Nggih, nggih. Iya. Kemudian terus sekarang sampai sekarang lah punya karya tulis. Jadi pesantren dan karya tulis Oke. itu suatu hal yang tak bisa lepas dari pesantren. Oh, oke. Nah, mestinya begitu, kita itu begitu. Jadi kita kalau mau niru ulama kita, Ah, kita harus punya karya tulis punya dan pesantren. punya pesantren lembaga pendidikan. Gitu. Minimal juga kalau punya karya tulis, karya pemikiran, bawah-bawahnya, turunannya bisa membaca arah pemikiran dari yang atasnya. Iya. Nah,
Kan itu misalnya Mbak Fakih yang memperbolehkan kentongan, memberikan karya-karya yang terbaik, minimal karyanya harusnya turun minimal ke duriah-duriahnya kan turun. Iya. Kalau karyanya Fakih itu tentang astronomi, tentang ilmu falak, dipakai oleh NU sampai sekarang. Luar biasa, luar Lebih biasa. banyak astronomi. Iya, astronomi dia punya karya astronomi itu sudah ditahqiq oleh Kementerian Agama. Diberi pengantar kemudian nulis dalam bahasa Arab. Sampai bahas astronomi, Iya, perbintangan iya, dan lain-lain. iya. Oh, luar biasa. Nah, itu kan mendunia gitu. Oke. Nah, bedanya yaitu terus yang penerusnya itu gak menjadi gak jadi NU. Seharusnya sepemikiran nih Iya, kelihatan. tapi yang membesar sampai misalnya NU Gresik ya. Nggih. Itu sangat hormat sama Mbak Kiai Fakih. Fakih, buku-bukunya juga dipelajari kan gitu. Di bukunya Fakih di Muhammadiyah gak dipelajari, gak cocok. Berarti sebagian besar karya Mbak Yai Fakih malah bermanfaat bagi ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang melanjutkan di mana-mana. Iya, memang dia ada Nahdlatul Ulama, Iya. hanya durianya enggak. Nah, itu luar biasa itu. Durian juga. Ya karena memang ya paham boleh-boleh saja berbeda. Karena memang keyakinan itu susah untuk dianukan keyakinan. Iya, enggak orang apa-apa masing-masing. sebetulnya. Jadi memang dialektika yayai pada zaman dahulu. Iya. Itu kan melahirkan satu kitab-kitab, satu pemikiran-pemikiran yang menjadi pemikiran sampai era sekarang, Mbak ya. Iya. Nah, pemikiran itu sampai misalnya dialektika sampai hari ini apa yang harus diteladani hari ini ke masa-masa kini ini? Yang satu, yang pertama, opini itu atau pendapat itu dalam setiap generasi Oke. itu memiliki tantangan yang berbeda. Oleh karena itu harus ada opini baru. Nah, tantangan berbeda. Jadi zaman Yai Fakih, zaman Yai Hashim 100 tahun yang lalu dengan sekarang sudah berubah. Ilat itu sudah berubah. Maka harus ada pandangan baru tanpa harus meninggalkan yang lama. Itulah yang dikatakan oleh jargon kita, al-muhafadzah 'alal qadim sholih. Jadi, mengambil lah, mempertahankan yang lama. dan Tapi mengambil yang baru. kalau Mas ini mempertahankan istri lama. Karena Mempertahankan istri lama karena takut kepada istri. karena takut ngalah, menghargai. Nggih, ini luar biasa. Makanya sampai hari ini kan permasalahan yang hari ini dialektikanya kan media sosial, Mas. Iya. Dan media sosial itu hari ini tidak disukai yang panjang. Ya. Disukai yang pendek-pendek, cenderung 1 menit, cuma 2 menit. Lah memahamkan masyarakat dalam tempo 1 menit dan 2 menit ini kan nggak selesai. Iya. Ya harus berlanjut. Nggih. Makanya sampai hari ini tuh misalnya viral yang hari ini lagi jadi polemik di kalangan kota, kalau desa atau kalangan pesantren sih enggak. Misalnya terjadi masalah pembulian di pesantren katakan yang hari ini lagi umum ke masyarakat. Padahal itu kan kadang-kala masyarakat nggak tahu ini pesantren ini terdaftar, ini Nahdlatul temen Ulama apa atau dudu, enggak, sanatnya bagaimana, dudu. cara memilih pesantren bagaimana, dan di situ bagaimana metodenya. Itu dipukul rata saja seluruh pesantren itu, jangan-jangan begitu kan nggak juga gimana? Iya, ya, makanya kita itu organisasi itu harus berfungsi. Betul. Nggih, ini. Karena pesantren itu kan bebas, nggak perlu izin. Nah itu loh, nggak perlu izin. Akhirnya, sekarang karena adanya pesantren-pesantren yang Jadi-jadi. kadang-kadang nggak jadi-jadian juga, ya anak pesantren sih menentang Pancasila gitu itu. Ada juga yang aliran masuknya aneh-aneh. Ya gitu, maka perlu yang namanya pengaturan. Betul. Pengaturan itu dimasukkan kalau di Kementerian Agama itu ada namanya data emis. Masuk ke data emis, datanya itu pesantren di mana, santrinya berapa. Nah, itu nanti dikeluarkan izin operasional pesantren.
Nah, itu harus making dengan RMI. Betul, Nggih. betul. Nah, dengan RMI karena 95% pondok pesantren di Indonesia itu berafiliasi ke NU. Nggih. Nggih. Nah, hanya 5% yang non NU. Hmm. Nggih. Ya ada Persis punya, Nggih. Muhammadiyah juga punya. Nah, Nggih. tapi kalau menggunakan apa namanya kategori pesantren yang ditetapkan oleh undang-undang yang sekarang itu bisa banyak, walaupun ada pesantren ya seperti kasus di Bandung segala macam itu nggak masuk pesantren karena satu harus ada kiainya. Oke. Dua, ada santrinya. Di situ juga ada apa namanya tempatnya, tempat menginapnya santri. Kemudian ada rumahnya kiai di situ. Satu kesatuan. Ada pengajaran turosnya, kitab kuningnya. Nah, itu teman-teman yang lain nggak ada itu ya bukan. Itu definisi pesantren yang ditentukan oleh undang-undang. Makanya tidak semua berarti itu definisi pesantren secara undang-undang. Oh, di sini kono berarti kitabnya kitab putih ya, kitab terjemahan. Iya, kitab putih. Harus ada kitab kuning pesantren itu. Itu dimasukkan. Saya juga protes juga itu kadang-kadang. Kenapa? Berarti yang lain nggak masuk. Nah iya memang kehendak politik begitu. Kadangkala yang menjamur hari ini itu pesantren-pesantren hafidul Quran yang di sana cuman menghafalkan Quran tanpa di sana bisa dipahamkan alat untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi artinya pemahaman menghafalkan Al-Qur'an secara benar, bacaannya juga benar, tapi mengaplikasikannya kadang salah akhirnya karena tidak ada kurikulum membahas itu. Ya, kalau yang itu kan fenomena di kota. Sekolah. Sekarang sekolah formal. Kalau nggak ada program Qur'annya, baik tahfidz Quran dalam pengertian juz amma atau gitu, nggak laku di kota. Termasuk pesantrennya NU. Apa namanya sekolah-sekolah NU. Tanyakan itu pada Khotijah itu. Qurannya itu harus diterapkan. Ini memang fenomena kota, urban. Nah, itu tantangan kita. Jadi nggak bisa apa namanya kita terus menyalahkan gitu aja, nggak bisa. Nah, itu orang kota itu, anak saya itu pingin baca Quran. Saya kalau lihat di masjid-masjid dari waktu saya kecil sama yang sekarang itu beda. Dulu orang imam itu nggak fasih itu bacaannya, tapi sekarang jarang orang yang nggak fasih. Ya ono kalau ono jarang. Nah, dulu ada kursus kalau yang jadi imam sholat, maka di kursus supaya bacaannya bener gitu. Seperti Masjid Rahmat itu ngadakan ini Al-Falah misalnya itu ngadakan. Sekarang kan karena pendidikan itu ada, Baitul Quran itu ada di mana-mana. Sekarang nggak perlu itu. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa rumah-rumah Al-Quran yang dimaksud itu kadang-kadang memang disponsori oleh kepentingan-kepentingan luar yang itu di antaranya sebagian itu menentang ideologi Pancasila. Masalahnya di itu situ. tujuannya yang di sana. Nah, yang seperti itu sebetulnya bukan terus digerutuk gitu, tapi dibina, didata oleh Kementerian Agama. Diberikan pemikiran-pemikiran yang masuk ke area Nusantara lah. Ya supaya ya kita ini memang berbeda kan biasa. Beda itu, jangan takut berbeda lah. Mbak Yai, ini kita kembali ke dialektika Hadratus Syekh Mbak Hasyim Asy'ari ke Mbak Fakih Mas Kumambang. Itu dalam kitab ada sebagian kitab yang akan kita baca tentang dialektika beliau dari Mbak Fakih atau baik dari Mbak Hasyim. Nah di sini kitab ini memang menurut saya ini setara. Setara itu maksudnya tidak diterbitkan sendiri-sendiri. Jadi ada tulisannya Ki Hasyim kemudian dijawab. Oh jadi itu jadi satu kitab. Jadi satu kitab. Wah, luar biasa nggih. Iya. Berarti akan ada pemikiran A sama pemikiran B. Iya. Ini contohnya misalnya ya. Nggih. Nah, ini kolal matin. Nah, matin itu yang buat matan. Nah, terus ya jangan aja lah. Nah, baru diteruskan kola syareh. Syareh itu Kiai Fakih. Matin itu Kiai
Mbah terus Oh, karena Matin itu orang yang berpikiran original. Oh. Nah, kemudian Syarih itu yang mengembangkan. Oke. Tapi pengembangannya bantah. Nggih, nggih. Artinya berarti dialektikanya indah sekali nggih. Indah sekali. Ya, ini cerita juga ketika di Masjidil Haram, sebelum adzan ada apa gitu kan? Nggih, nggih. Baru cerita gurunya, karena ini gurunya sama. Oke. Nah, ada Kiai Zaini Syekh Zaini Dahlan di Mekah itu. Dia ada cerita juga ini. Maulana Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan wa Syekh Siddu Abu Bakar Al-Masyhur bis Sayyid Bikri bin Syekh Sato. Ini gurunya ini. Terus Ahmad Khotib Minangkabau. Ini disebut. Oke. Jadi istilahnya kalau sekarang memang beliau-beliau itu mengkanter tapi dengan referensi-referensi. Iya, referensi semuanya pakai referensi. Ini tidak asbun. Nggak ada menurut saya gitu Iya, mboten enten. iya. Menurut saya itu berdasarkan. Oh, nggih, nggih. Kiai Hasyim memang beliau kan dikenal sebagai ahli hadis ya. Nggih. Nah, itu yang Kiai Hasyim itu kuatnya di situ. Dia berdasarkan hadis itu. Nah, kata Kiai Fakih, ya bener, tapi zaman Nabi itu berbeda dengan sekarang. Di Mekah sama sini beda lah ini. Bener itu, tidak salah. Jauh begitu caranya. Melihatnya Mbak Yai Fakih itu lebih ke Nusantara dan daerahnya. Ya, daerahnya Kiai Hasyim itu pada zaman Rasul. Nggih. Gitu. Makanya dikenal Kiai Hasyim itu sebagai ulama NU yang puritan. Apa itu? Puritan itu jangan sampai Islam ini dicampuri dengan budaya lokal. Oh. Tapi bagusnya Kiai Hasyim itu kan pendapat ini kan sensitif. Nggih. Tapi dia itu menyampaikan pada orang tertentu. Jadi Mbak Hasyim itu bisa menempatkan pemikirannya pada ini memang pemikirannya cocok saya sampaikan ke ini, ini ke sini, karena pada waktu itu kan kalau melihat budaya lokal kan memang kuat sekali di daerah-daerah kita. Ya. Ini contohnya ya. Yeah. Ini Hasyim itu langsung dia ke hadis Nabi. Kitab Sahih Bukhari, An-Nafi' an Ibnu Umar kana yaqulu kana al-muslimuna hina qudumihim ladina yajtami'una Fatahnya ini as-salata laisa yunadi fatakallamu. Jadi katanya dia tidak pakai alat-alat gitu, tapi pakai suara katanya Kiai Hasyim itu. Ini pakai hadis. Nah, ketika orang mengatakan mau menggunakan nakus, mau menggunakan trompetnya seperti orang Nasrani atau bel, itu Nabi juga tidak berkenan. Nah, ini yang dijadikan dasar zaman. Jadi dasarnya juga ada. Ada dasarnya. Lah, nanti dijawab oleh siapa? Oleh Mbak Fakih. Itu zaman itu. Nah, gitu. Jadi pemikirannya itu sudah kontekstual. Nah, zaman itu. Karena pemikiran Mbak Yai Fakih di kitab ini apakah karena kentongan itu tidak identik dengan agama manapun. Iya, di sini tidak terkait. Kalau dulu kan memang yang disabdakan Nabi memang terkait dengan agama-agama tertentu yang bisa harusnya dibedakan. Iya. Makanya kayak Kiai Hasyim itu cukup aja azan aja. Seperti zaman Rasulullah itu kan namanya puritan. Lah kata Fakih enggak apa-apa, jam ada bunyi kok. Katanya dulu spandul. Yang krek gitu. Yang enggak bunyi dong. Gitu kan. Sampai hari. Itu masa itu diharamkan. Nah, gitu. Itu kayak Fakih itu begitu cara berpikirnya. Jadi kalau Mbak Fakih dialektikanya pada saat itu memang mencocokkan dengan keadaan ya, kita. Budaya lokal, ya budaya sini. Maka itu enggak benar itu. Itu karena Kiai Hasyim itu kan terpengaruh Jombang ke Kristen. Dan memang ada Mujowarno itu. Artinya dulu memang daerah yang mempengaruhi. Luar biasa. Itu. Ya, pokoknya nih kalau syarih Qala al-Matin. Nah, berarti syarihnya dijelaskan ini. Ya panjang lah. Banyak ini. Jadi lah.
Semuanya kalau Kiai Hasyim itu cara berpikirnya Quran, hadis, pendapat ulama ahli hadis, baru fikih. Itu Kiai Hasyim. Nggih. Kalau Syarih ini dia tidak menentang cara berpikir Kiai Hasyim, tapi budaya lokal harus diperhitungkan. Gitu. Muatan lokal. Muatan lokal. Karena daerah Itu kan sangat Nusantara itu. Nggih. Jadi kalau sekarang ada Islam Nusantara, itu Kiai Fakih. Nggih. Makanya kalau Islam Nusantara itu dulu awal-awal polemik berarti Ya wajar, iya. wajar. Dari dulu memang sudah Iya, ada kok. sudah ada. Di internal NU sudah begitu. Nggih. Itu banyak sekali problem-problem yang disampaikan. Ini kan dari sampai dan kitab ini karena tahun 1924 ya. Kiai Khalil Bangkalan itu wafat tahun 1925. Oh, berarti masih Masih ada Kiai menangi Khalil. 1 tahun. Makanya nggih? di sini ada tulisannya Kiai Khalil Bangkalan begini. Nggih. Di sini. Ini kitab ini sudah diberikan disampapaparkan kepada beberapa kiai. Di antaranya Syekh Nawawi Asyidogiri, Al-Pasuruani. Oh, nggih, Manawawi Sidogiri. Waqat adina fi tab'il allama Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Al-Kaf Al-Bojonegoro Nogojonegoro ini. Sayyid Wal Al-Kaf. allama Syekh Muhammad Khalil Ad-Demangangi Al-Bangkalani. Alama akhbaru bihi, setelah membaca dia yaquluhu qala Syekh Khalil Bangkalan yang bagi ayutba. Sebaiknya kitab ini dicetak supaya bisa menyebar ke masyarakat. Itu istilahnya dulu masih ditasheh ke Kiai-kiai, ulama-ulama. iya. Dan- Dibaca oleh Kiai Khalil. Nggih. Oh bagus ini. Nah karena sudah bagus, itu masih tulisan tangan. Nggih. Sebaiknya ini dicetak biar diperbanyak. Nggih. Makanya karena WA waktu itu. Nggak ada broadcast message gitu, nggak ada. Terus dibaca oleh. Jadi beberapa bahasan itu mereka beliau-beliau ini nggih, zaman dahulu beliau-beliau itu tidak meninggalkan tasheh dari guru-gurunya. Iya. Tetap. Walaupun itu polemik. Betul. Nggih. Dan gurunya juga melihat ini berargumen ini. Walaupun berbeda, Kiai Khalil sebagai sepuh Nggih. sudah ini dicetak aja biar orang bisa wawasannya terbuka. Asik sekali zaman. Karena ahli hadis itu. Saiki kan ahli Fathul Jari. Jari kok ngono kok. Nah, kalau dulu ahli hadis, kalau sekarang ahli hadas. Jadi artinya memang dialektika zaman dahulu ulama-ulama. Itu kita bisa memilih sebenarnya nggih. Akhirnya kita dapat memilih, masyarakat dapat memilih dari satu kitab yang antara penjelasan jawabannya itu berbeda-beda. Nah, jadi bisa memilih mana yang diikuti dan mana yang baik untuk di daerahnya, ya ikuti saja. Yang penting ada dasarnya. Makanya ini luar biasa. Jadi polemik ini juga ada yang pro, ada pro kontra biasa. Ada pro kontra. Nah, tetapi setelah dilihat oleh beberapa kiai termasuk Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Khalil Bangkalan, dilihat wah ini polemiknya orang elit, polemiknya orang pintar. Oleh karena Kiai Khalil Bangkalan sebaiknya ini dicetak. Itu kan pengembangan ilmu itu. Polemiknya orang pintar jadi ilmu ya. Basul masa ili wisan ket biyen ya. Lah aku ambek awakmu polemik iso debat kusir gak dadi ilmu. Itu gak kena dicatat bisa. Jadi ini luar biasa dan ada tashehnya lagi. Makanya dialektika itu sampai hari ini kalau memang itu dijaga dengan tetap menjaga keilmuan ya jadinya baik. Iya. Karena bagaimanapun dasarnya ya memakai ilmu, memakai Al-Quran, memakai hadis, juga memakai ahli hadis dan ahli kitab, ahli fikih, ahli usul fikih di zamannya. Saiki gak sing ahli ya, Dik. Ahli kunci, saiki ahli kunci. Iya, kunci jawaban. Jawabannya delok nang Google kabeh. Makanya itu dikira kalau sekarang ada polemik, perbedaan, misalnya menentukan
satu Ramadan atau menentukan satu Syawal, dikira bertengkar. Iya. Padahal kan perbedaan dari dulu juga biasa-biasa Cuma saja. zaman Nabi sudah ada. Lah, Beda itu dari satu daerah lain. Syria itu dengan Madinah. Nggih. Kalau dalam ilmu falak itu satu garis. Mestinya tidak beda. Nah, lain dengan Surabaya sampai Papua. Kan jauh, Nggih, nggih. jauh. Matlaknya beda. Nggih. Tidak satu garis. Jadi antara selatan dan utara. Kalau di sini Surabaya Sidoarjo lah nggih atau Surabaya enggak, Gresik. bukan Sidoarjo lah. Yang satu garis. Sini Singapura. Oh. Kuala Lumpur, Jakarta Kuala Lumpur. Itu satu matlak. Namanya dalam istilah astronomi, istilah ilmu falak begitu. Dulu itu Madinah sama Syria beda. Cuma Nabi itu. Padahal harusnya enggak ya. Kamu apa? Nggih, nggih. Lo lah apa kok kita itu beda? Kok Ribet nggih. enggak ribet? Hanya masalahnya kalau setelah menjadi negara, Nggih. ini pendapat saya. Kita itu tunduk pada negara. Betul. Sebagai konsekuensi kita mengatakan bahwa negara itu sah menurut hukum syariat. Maka yang dititahkan oleh negara melalui menterinya atau melalui pengadilannya kita tunduk pada itu. Karena kita sudah bersepakat Iya. itu untuk membangun bersama-sama Iya. di peradabannya. Tapi soal berbeda ya soal lain itu nggak apa-apa. Betul. Hanya kalau saya ya mungkin kalau saya itu ya ikut negara yang kita katakan kita ikut membangun dan mereka itu yang mengumumkan sudah berusaha apa keputusan pemerintah itu yang kita ikuti. Itu harusnya memang. Soalnya malah diuntungkan arek cilik-cilik nggih ya. Arek cilik kan enak riyo-riyo warga bisa pindho ping 3 sanggune akeh, Dik. Jadi artinya itu lebih baik kalau kesepakatan bersama ya ikut negara. Iya. Kita hormati pemimpin yang sudah kita sepakati bersama membuat aturan, tata tertib, Iya. cara bermain di negara ini. Iya. Itu aja sebetulnya. Kalau di negara lain, karena di negara lain itu keputusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oh, oke. Misalnya di Malaysia, saya sudah ke Malaysia. Kemudian misalnya di Saudi Arabia, itu Majelis Qadha A'la, Majelis Qadha Syar'i Al-A'la. Jadi kalau sini itu Dewan Pengadilan Agung, Mahkamah Agung. Lah itu yang mengumumkan. Nah kalau sudah mengumumkan baru perintah raja. Dan diikuti bersama-sama. Oh, nggak boleh, kalau nggak ditangkap berarti pidana. Oh, di sini masih baik nih. Iya, di sini baik. Di sana nggak boleh. Maksudnya memang problem. Ke sana ini mau gawe wukuf dhewe, misalnya kan masalah ini. Oke. Benjing mau dicangking nih. Kalau di sini berarti sangat demokratis sekali ini. Demokratis. Mau puasa seminggu sebelum sudah puasa boleh. Alar ya yang saya Karena ada hukumnya masing-masing nggih. Mau puasanya belakangan hari Enggak, tapi raya. ke depan Nggih. memang harus dipikirkan itu. Iya. Kalau kita itu menganggap negara ini sah secara hukum, Nggih, nggih. hukum fikih atau Nggih. hukum ini, maka apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Dihormati. itu harus mengikuti kita. Betul. Ini makanya catatan tersendiri buat seluruh pemirsa dan juga kita memang harus ikut kesepakatan bersama ini karena ini Iya. aturan mainnya memang kita sepakat bersama. Ini dulu zaman Kiai Hasyim Nggih. sama Kasih Mambang, pemerintah itu londo. Government. Iya. Ikut Karena kompon. londo ya ono sing melo, ono sing gak melo, kan gitu. Karena sekarang Punya mufti juga. Oke. Mufti. Oh, pada waktu itu? Iya, sudah punya mufti. Londo itu punya Oh. mufti. Namanya Said Usman. Hmm. Betawi. Oh, Arab itu, ngaku turunan Rasul itu. Tapi tadi koncone Londo. Oh, berarti dari dulu juga ada memang yang ngaku konco. Ya, Sudah iya. koncoan dengan Londo. Iya, gitu, koncoan berarti. dengan Londo. Lah kalau yang begitu
kita tidak ikut. Makanya kalau hari ini itu ada yang mau menghancurkan bangsa ini, itu jangan-jangan dulu memang koncone londo. Jadi kalau dulu itu turunannya itu pejuang-pejuang sampai hari ini mempertahankan karena beratnya untuk kemerdekaan. Oh iya, dulu itu ada pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Dan di antaranya yang mensponsori adalah Kiai Nawawi Banten. Tapi dia dari Mekah. Gurunya Kiai Hasyim. Nah, itu ditangkap nih oleh mufti ini namanya Sayyid Utsman bin Yahya. Gimana? Itu kalau yang mati, kan itu dibasmi sama Belanda. Yang mati itu bukan jihad fisabilillah, itu katanya mati sangit. Lagi ini loh, itu orang alim itu. Betul. Pintar, banyak bukunya. Kitab-kitabnya banyak, saya baca itu. Artinya turosnya itu banyak. Karyanya itu dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Pegon, bahasa Melayu tapi tulisan Arab. Banyak karyanya. Tapi itu walaupun Arab itu koncone londo. makanya ini kalau diajukan menjadi pahlawan nasional gak kira diterima. Gitu. Memang ada ini. Kita memang ada sejarah-sejarah yang luar biasa untuk bagaimana bangsa ini terbentuk sampai yang namanya Indonesia ini sampai jadi sebuah negara yang republik, kesepakatan bersama yang demokratis dengan asasnya Pancasila. Lah, kalau yang menentang itu koncone londo. Ya, memang sulit walaupun kita ini kan berdebat juga. Berdebat ya. Berdarah-darah istilah. Betul. Tapi kan akhirnya ketemu di satu titik yang namanya Pancasila. Betul. Kalau terlalu titik ya sudah kita dukung semua. Kalau enggak kan kita enggak selesai. Tukaran karpe dewe. Makanya itu luar biasa. Tapi lumayan gitu di Indonesia. Kan sampai tukaran bersenjata itu udah ada. Kalau di Timur Tengah itu, yo bedil-bedil lah. Ganti imam saja. Karena bansernya itu lebih kuat dari tentara. Tapi kalau di Indonesia seperti itu, kok dohai gitu. Makanya ini luar biasa. Makanya dialektika beliau-beliau ulama-ulama Nusantara itu dialektikanya bisa menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa dalam kitab-kitab yang sudah dicetak. Ini nanti yang mencari kitabnya namanya apa, Mbak Yai? Kitabnya Syarh Ru'us fi Raddil Jasus an Tahrimin Naqus. Panjang. Coba diulang coba. Ya kapan? Hazzur Ru'us fi Raddil Jasus an Tahrimin Naqus. Kalau kita cari ini, pemirsa cari itu bisa nyari sekarang sudah di kitab-kitab sudah ada gimana? Untuk ada yang sudah ada di Sahifa kalau nggak keliru. Penerbitnya Sahifa di Jakarta. Itu sudah dicetak ulang. Ini kan saya dapat dari Belanda ini. Di sini kau no. Dicetak ke dalam, kon dalamnya cewek gak duwe. Malah akhirnya kebon londo mrene. Ini makanya luar biasa, Mbak Imam. Mbak Imam Ghazali Said, kita terima kasih pagi hari ini menjadi pemikiran yang luar biasa. Tentunya kita masih mengkaji kilatan dengan beliau dengan tema-tema yang berbeda. Makanya buat seluruh pemirsa terus kita mengkaji, menambah ilmu. Artinya zaman dahulu perbedaan itu sudah biasa dan perbedaan itu bahkan menjadi manfaat bagi kita sampai hari ini. Makanya Mbak Imam Ghazali terima kasih. Ini kita nanti ketemu lagi di tema yang berbeda. Insyaallah. Buat seluruhnya terima kasih. Nanti kita kembali di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.